Goblok. Jadi kamu jorok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sore Pak, berkatu sore Pak. Oke, hari ini kita lanjut ke pertemuan kedua ya terkait dengan Excel gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang if, or sama if and gitu ya. Kemarin saya harap rekan-rekan sudah menonton video yang saya buat gitu ya. Rekaman kemarin gitu ya, rekaman kemarin. Harusnya kita melanjutkan. Nah, itu banyak kesalahan-kesalahan yang baru gitu ya terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi ini melanjutkan dari materi kemarin. Nah, di Excel itu ada if or sama if and. Nah, operator logika and sama or. Nah, kemarin kita udah belajar terkait dengan ekspresi logika sama eh, operator logika gitu ya. Nah, ini operator logika lainnya yaitu and dan or gitu ya. Untuk menggabungkan dua atau lebih ekspresi logika, nah ekspresi logika itu yang kemarin tuh yang lebih besar dari, kurang dari, sama dengan, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya ekspresi logika. Nah, kita dapat menggunakan operator and dan or, atau dalam bahasa Indonesianya dan, lalu or itu and itu dan, lalu or itu atau lebih sering disebut dengan operator logika gitu ya. Operator logika. Nah, untuk operator logika and, operator logika and akan dianggap benar jika semua ekspresi logika benar gitu ya. Jadi bentuk umumnya dari operator logika and ada di bawah ini, yaitu sama dengan and, lalu buka kurung, ekspresi logika 1, ekspresi logika 2, dan seterusnya. Jadi kalau N ini, jika salah satu aja salah, maka semuanya false atau salah gitu ya. Nah, jika N ini harus semuanya benar, baru menghasilkan nilai yang benar gitu. Nah, jika salah satu dari ekspresi logika ini salah, maka dia salah hasilnya atau false gitu. Nah, lalu ada operator logika OR. Nah, ini kebalikan dari N tadi. Jadi, ini kalau semuanya salah, baru dia false ya. Nah, kalau OR ini satu aja yang benar, maka semuanya benar gitu ya. Jika salah satu dari ekspresi logikanya benar, maka semuanya benar. Nah, contoh nulis rumusnya adalah seperti di bawah ini, yaitu sama dengan OR, ekspresi logika 1, 2, dan seterusnya gitu. Nah, ini contohnya. Kemarin kalian udah ngerjain sampai grade ya. Jadi tugasnya itu kan, eh, bukan tugas ini yang ini mah harusnya latihan kemarin ya. Jadi di sini kalian harusnya latihannya udah sampai grade. Kalau kalian lakukan apa yang di video tersebut, maka grade ini kalian harusnya udah buat gitu ya, grade C, C, E, B, A, C. Nah, selanjutnya kita akan membuat N sama OR gitu ya. Jadi silakan dibuka untuk Excel-nya terkait dengan daftar nilai kelas si PTIK ini. Sudah dicoba semuanya? Yang ini, daftar nilai kelas PTIK? Ada. Belum? Belum ada yang ngebuat Excel-nya? Belum, Pak. Oke, karena belum ya silakan kalian buat dulu ya. Jadi dibuka Excel-nya, dibuat dulu, yaitu daftar nilai kelas PTIK, lalu di bawahnya program studi S1 keperawatan. Silakan dibuat dulu. Nanti baru ke terakhirnya kita NOR-kan. Kita ini dulu. Yang sudah melakukan yang di video siapa?
Ada yang sudah melakukan yang di video? Belum, Pak. Sudah Pak, Siapa yang sudah yang melakukan di video? Coba saya dilihat Pak. namanya ya. Yang Coba dulu kemarin share yang screen Bapak ya yang sudah. share. Yang sudah coba share screen. Saya mau lihat hasilnya. Kemarin Jadi kemarin kalian tugasnya itu kan tugasnya beda. Tugasnya itu logistik dan billing. Nah, di sini ini soal nilai ya kemarin. Jadi di dalam video itu ada nilai gitu. Nah, saya meminta kalian supaya untuk membuat VP ini Excel yang ngikutin gitu ya dari video tersebut. Ya udah, karena nggak kalian buat, lanjut aja. Jadi silakan diikuti gitu ya. Nah, silakan ditulis di sini daftar nilai kelas PTIK gitu ya. Tulis saja di C gini, daftar nilai kelas pengantar teknologi informasi keperawatan. Nah, di bawahnya lalu prodi S1 keperawatan. Program studi ya. Bentar. Program studi. Program studi S1 keperawatan. Nah, di sininya baru ada ini ya, nomor NIM nama. Tulis nomor NIM nama nilai lalu di bawahnya tugas 1, tugas 2, tugas 3, lalu tugas 4. Di sampingnya ada rata-rata, terus ada keterangan. Terus ada begini, grade. Nah, di sini kalau kalian nonton videonya tinggal di merge ya, di merge, NIM-nya di merge, ininya daftar nilai kelasnya di merge, program studinya di merge, namanya di merge, rata-ratanya di merge, merge and center, keterangannya di merge, grade-nya di merge, terus tugas nilainya di merge. Nah, jadinya seperti ini nanti. Silakan ditambah 10 orang. Nama NIM-nya bebas, siapa aja.
Oke, sudah semua? Seperti ini? Ada kendala? Belum, Pak. Sudah semua atau belum? Baru sampai mana? Nama udah semua? Namanya belum semua, Pak. Sebentar. Ya, silakan. Sekaligus ketikkan tugas 1 sama tugas 4-nya. Silakan diketik sampai tugas 4 ya. Kabarin kalau udah.
Sudah? Dipercepat ya ngetiknya ya, jangan lama-lama ya. Ini nama sama NIM-nya bebas saja, nggak perlu sama ya. Yang penting yang sama itu tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4-nya wajib sama nih. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, sudah ya? Masih ada yang belum? Oke, karena sudah semua, ya kita masuk rumus ya. Ini rata-rata. Jadi kalau rata-rata pakai namanya average. Jadi tulisnya sama dengan, untuk masuk rumus sama dengan average, buka kurung. Nah, jadi dari awal nih, klik 2 kali, ataupun klik aja 1 kali boleh, langsung klik sama dengan, lalu ketik average, terus buka kurung. Nah, di sini kalian lihat di laptop kalian masing-masing, apakah ini koma atau titik koma. Jadi masing-masing laptop biasanya beda tuh. Nah, kalau koma ya pakailah koma, kalau titik koma pakai titik koma. Nah, setelah itu dipilih dah nilai-nilai yang mau dirata-ratain. Jadi diklik dulu kiri, tahan, sampai kanan, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, dapat nilai rata-ratanya. Sudah? Sudah dapat?
Nilai rata-ratanya? Jadi sama dengan average, buka kurung, lalu pilihlah tugas 1, diklik kiri, tahan, sampai ke kanan, ke tugas 4, lalu tutup kurung, lalu enter. Sudah ya? Sudah sampai mana kalian? Sudah semua rata-ratanya? Sudah semua? Suara saya kedengaran nggak ini? Sudah semua? Sudah bisa rata-ratanya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini kalian arahkan kursornya ke sebelah kanan bawah sampai kursornya menjadi kurus ya. Ini arahkan sebelah kanan bawah nih. Terus tarik ke bawah. Nah, langsung otomatis ya. Dia langsung menghitung seluruh rata-ratanya per ini, per baris. Jadi silakan diarahkan kursor kalian ke bawah ini sampai berubah kursornya dari yang gemuk ke kurus. Tarik ke bawah. Lalu dapat. Gitu ya. Diklik kiri. Diklik kiri, tahan sampai bawah. Arahkan kursornya sampai yang kurus ini, diklik kiri, tahan, sampai bawah, tarik ke bawah. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, selanjutnya untuk keterangannya itu pakai if, sama dengan if, buka kurung, if H6, diklik nih yang nilai rata-ratanya. Lebih besar, lebih besar sama dengan, oh yaudah. Lebih besar sama dengan 60. Bentar, saya lihat dulu. Ya, lebih besar sama dengan 60. Lebih besar sama dengan 60, maka titik koma, jalankan apa yang benarnya gitu ya.
Jika H6 atau nilai rata-rata ini lebih besar dari sama dengan 60, maka tulisan keterangannya adalah lulus. Pakai petik lulus, lalu titik koma lagi. Jika salah, maka apa? Maka gagal. Tutup petik lagi, lalu tutup kurung. Nah, di sini jadi masukkan rumusnya sama dengan if, buka kurung, dipilihlah H6-nya, diklik kiri, lalu lebih besar sama dengan 60, maka titik koma, petik, tulis lulus, petik lagi, petik 2, gitu ya, titik koma. Nah, jika salah maka gagal, petik lagi, gagal, petik lagi, lalu tutup kurung gitu. Nah, jika sudah nanti tinggal di enter. Nah, hasilnya keluar lulus. Lalu seperti biasa lagi, tarik ke bawah. Sudah keluar lulus semua? Sudah? Sudah, Pak. Nah, jika sudah, tarik ke bawah seperti biasa. Nah, nanti dia otomatis ngitung sampai bawah. Nah, selanjutnya masukkan grade. Grade itu ada ketentuannya kemarin di PPT kalian tuh ada ketentuannya. Kalau kalian baca dan ikutin videonya, itu sama dengan if, buka kurung, pilihlah ini H6 lebih besar sama dengan 85, titik koma, maka nilainya A. Titik koma lagi. Nah, jika salah, maka if lagi. Ini namanya if majemuk. If lagi, buka kurung, lalu pilih H6-nya, lalu pilih H6-nya lagi. Ini lebih besar sama dengan 75, maka nilainya B. Nah, jika salah lagi masih, if lagi, buka kurung, pilih H6-nya, lalu lebih besar sama dengan 65, titik koma, petik, maka nilainya C. Petik lagi titik koma. Jadi titik koma itu pembatas. C. Nah, jika salah lagi, maka if-kan lagi. If majemukkan lagi. Buka kurung, pilih H6-nya. Lebih besar sama dengan 60. Titik koma, petik. Maka dia nilainya D. Petik lagi, titik koma. Nah, jika sudah sampai terakhir, jadi kalau di PPT-nya itu ada sampai E gitu ya. Sampai E terakhirnya. A, B, C, D, E. Nah, tinggal kalau udah terakhir tinggal masukin si E-nya aja. E. Nah, lalu tutup kurung semuanya. Ada 4 tutup kurungnya. Yang hijau sama hijau, yang ungu sama ungu, yang merah sama merah, yang hitam sama hitam. Jadi ada 4 tutup kurungnya. Jadi cara bacanya adalah jika H6 rata-ratanya lebih besar dari 85, maka nilainya A. Nah, jika tidak lebih besar sama dengan 85, maka jalankan if lagi. Jadi if-nya adalah
If rata-rata lebih besar dari sama dengan 75, maka nilainya B. Jika salah lagi, maka if-kan lagi. If nilai rata-rata lebih besar sama dengan 65, maka nilainya C. Nah, terus belum semua nih, masih ada D lagi. Jadi di if-kan lagi. If, buka kurung, lalu pilih nilai rata-ratanya lagi, diklik kiri. Lalu lebih besar sama dengan 60, maka nilainya D. Nah, karena sudah yang terakhir yaitu E, ya udah. Jadi yang E mah nggak perlu. Jadi tinggal dimasukin lagi aja E-nya karena udah pernyataan logika atau ekspresi logika yang terakhir gitu. Nah, setelah itu baru tutup kurung nih. Ada 4 tutup kurungnya. Ada hijau, ungu, merah, hitam. Jadi minimal harus ada 4. Nah, jika di enter keluarnya C. Apakah semua sudah keluar C?
Oke, sudah semua? Sudah dapat C semua? Sudah bisa hasilnya C? Ada kendala? Bisa, Pak. Udah Pak, aman. Ya udah, tinggal tarik ke bawah ya. Kalau udah, nah dapatlah hasilnya semua itu. Di luar dari ini berarti salah gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita masuk materi hari ini, yaitu setiap tugas lebih besar dari 60 and or gitu ya. Nah, nanti di sininya tulis lagi nih, setiap tugas lebih besar sama dengan 60, maka di sininya and, lalu di sininya or. Nah, sudah semua? Sudah ditulis semua di sini? Di M? Sudah ya? Nah, nanti di sini tinggal kita masukin fungsi si N-nya, yaitu sama dengan N. Jadi semua tugasnya lebih besar dari 60, maka dia mengeluarkan true atau benar. Gitu ya. Jadi tinggal dipilih nih. Oke, sudah ya. Kita lanjut ya. Semuanya. Bentar. Hai. Hah? Oke, kita lanjut. Nah, di N ini, lalu kita masukin sama dengan N, lalu buka kurung. Nah, kalian masukin si ekspresi logikanya. Jadi, setiap tugasnya harus lebih besar dari sama dengan 60. Jadi, pilih tugas satunya, diklik tugas satunya, lebih besar sama dengan 60, lalu titik koma lagi, pilih tugas duanya, lebih besar sama dengan 60, lalu titik koma lagi, pilih tugas tiganya, lebih besar sama dengan 60, titik koma lagi, pilih tugas empatnya, lebih besar sama dengan 60. Nah, jika sudah, lalu tutup kurung. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal di enter. Keluarnya true. Oke, sudah. Keluar true, tinggal ditarik ke bawah. Seperti biasa. Nah, nanti keluar hasilnya. Lalu sama untuk yang OR, sama dengan OR
buka kurung. Pilih lagi tugas 1, lebih besar sama dengan 60, titik koma. Lalu tugas 2, lebih besar sama dengan 60, titik koma. Lalu tugas 3, lebih besar sama dengan 60, titik koma. Lalu tugas 4, lebih besar sama dengan 60, lalu tutup kurung. Sama aja dengan N yang tadi, lalu di enter. Nanti hasilnya true gitu. Nah, di sini kenapa N-nya true? Karena semuanya benar di atas 60. Bahkan 60 ini memang masuk karena sama dengan. Jadi lebih besar sama dengan tuh 60-nya masuk. Kecuali di sini tanpa sama dengan. Jadi ini langsung 61 gitu ya. 60-nya nggak masuk gitu. Nah, karena dia pakai sama dengan, maka 60-nya masuk. Nah, kalau dia N, kalau satu aja salah, maka semuanya salah. Jadi kalau kita misalnya ganti tugas 1 ini jadi 50, maka yang di sini harusnya berubah jadi false. Gitu. Karena dia satu aja salah, itu nggak bisa di N gitu ya. Nggak bisa di dan. Nah, kalau yang ini, true ini, dia satu aja yang benar, maka dia true. Satu aja yang benar. Nah, kalau kita ubah semuanya jadi 50 nih. 50, 50, 50, 50. Nah, maka dia false. Karena semuanya salah. Gitu. Nah, satu aja yang benar nih. Saya tulis 60. Maka dia true. Gitu. Itu fungsi kegunaannya and sama or. Sudah mengikuti semua sampai sini? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah. Nah, itu kegunaannya tadi ya, and or itu. Menjelaskan and dan or. Nah, selanjutnya. Nah, ini tugas kalian kemarin. Tugas kalian kemarin, daftar permintaan barang ya. Yang tadi kemarin ya, kemarin. Pokoknya kemarin, tugas kalian kemarin. Nah, tinggal ditambahin and or-nya juga. Nih, and or-nya tinggal ditambahin. Tapi ketentuannya ada di bawah ini nih. Jadi harganya harus lebih besar dari 500.000 sama jumlahnya lebih besar dari 2. Jadi ini harga satuan ya. Harga satuannya harus lebih besar dari 500.000, lalu jumlahnya sama lebih besar dari 2. Kita coba ya. Ya silakan rekan-rekan dibuka itunya tugasnya yang sudah dikerjakan. Ini tugas kalian kemarin yang kalian kerjakan ya. Jadi tugasnya yang ini. Nah, tinggal kita tambahin N-nya. Jadi silakan kalian tambah N dan OR-nya. Lalu dimasukkan sama dengan N. Lalu pilih C5-nya atau harga satuannya. Lebih besar dari 500.000. Jangan pakai titik gitu ya. Jadi 500.000 gitu ya. Lalu titik koma. Lalu D5 atau jumlahnya lebih besar dari 2. Maka tinggal tutup kurung gitu. Ya tinggal enter, nanti hasilnya true gitu.
Oke, sudah? Ya, ntar hasilnya true ya. Tinggal ditarik ke bawah. Ini juga sama yang OR-nya. OR-nya juga sama. C5 lebih besar dari 500.000. Lalu D5-nya lebih besar dari 2. Di enter aja. Hasilnya nanti true. Sampai ke bawah juga. Terus derajatnya lalu dicek juga dengan Sudah? Sudah ya? Aman ya? Hasilnya udah true? Aman? Sudah? Lanjut nih. Udah ngikutin semua? Sudah ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada tugas buat kalian. Ini ada tugas nih buat kalian nih. Tapi ya, karena saya kasihan sama kalian, jadi nggak perlu ada tugas. Jadi silakan kita kerjain bareng-bareng. Jadi silakan kalian dipercepat ya. Jadi kita bareng-bareng ngerjainnya aja, supaya kalian paham. Jadi di sini ada data karyawan, data gaji karyawan. Jadi ini adalah minimal kalian tuh bakalan ngurusin ini nih, gaji, billing, logistik saat jadi perawat nanti. Nggak langsung tiba-tiba ngerawat dan lain sebagainya. Pasti ada dibebankan soal administrasi. Makanya kalian ada Excel gitu ya, Excel dasar. Nah, makanya saya kasih Excel yang benar-benar kalian pakai gitu, yang benar-benar dipakai di perkantoran gitu. Nah, di sini silakan untuk ditambahkan gitu ya, data gaji karyawan. Sini data gaji karyawan. Buka file baru, new file, klik di file, lalu new, gitu ya, lalu blank workbook. Silakan buka new filenya. New file, lalu blank note workbook. Nah, di sini lalu ditulislah kalian, yaitu data gaji karyawan, lalu di sini RS Husada gitu ya. RS Husada. Wah, sakit Husada gitu ya. Lalu di sininya tulis nomor NIP nama. Oh, salah, belum nomor NIP nama dulu ya. Jadi di kolom ke 567-nya
Ini potongan absensi. Terus di sini izin ya. Yaudah, jadi silakan rekan-rekan diikutin aja ya ini ya. Pening ini. Tapi yang ini. Silakan ini diganti dengan R. Rumah sakit Husada. Lalu ininya sakitnya di B5, lalu ininya di C5. Jadi bacanya kalau ini, kalau di Excel itu kolomnya C, kolomnya huruf gitu ya, kolom itu ke bawah, kalau ke samping itu baris, itu angka 65 sampai 100 sampai beribu gitu ya. Nah, pastikan ininya sama nih. C5, C6, C7-nya. Lalu ditulis nama kalian sama NIP-nya. Bebas NIP sama namanya apa aja gitu ya. Alfian, Gina, Almadea, Valdisa, Salsa, April, Adel, Lita, Andin, Humaira, Ran, Siska, lagi, Shirley, Febrianti, Raisya. Oke, terus dipilih ya gaji pokoknya ya. Nah, kalau gaji pokok ini kalian tulislah 1.500 saja tanpa titik-titiknya. 1.500-nya. Jangan pakai titik. Nah, caranya adalah kalian klik yang 1.500.000-nya, lalu pilih yang di sini nih, yang general, yang number, pilih yang accounting. Nah, langsung dia otomatis tuh. Ya. Jadi tulis misalnya 1 juta, 1, 2, 3. Nah, ini 1 juta. Nah, tulis. Nanti pilih di sini di number, lalu pilih accounting. Kalau tidak ada numbernya atau tidak ada menunya, silakan dipilih. Caranya ada yang lain. 1, 2, 3. Nah, caranya adalah diklik kanan, lalu format cell, lalu pilih accounting di sini, lalu pilih simbolnya RP, lalu masukin OK. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk menulis gaji pokok. Tulis gaji pokoknya semuanya sama persis. Golongannya juga sama persis tulisannya. Statusnya juga, anaknya juga, absensinya juga. Silakan diketik. Sama ini, potongan absensinya jangan lupa nih. Posisinya harus sama ya, di C5, C6, C7. Jangan berubah. Bacanya itu gini, ini C7, C6, C5.
Sudah? Apakah sudah semua? Oke. Jika belum, kita lanjut besok aja ya. Jadi saya pikir nggak bakalan kekejar kalau kalian ini belum selesai gitu ya, sampai jam 17 tadi. Oke. Jika belum, kita lanjut besok aja ya. Jadi silakan rekan-rekan untuk mengisi presensi. Jadi kita lanjut besok aja karena kalian sudah kelelahan kulihat. Jadi ya mending kita lanjut besok aja. Karena besok juga ketemu saya lagi. Oke, jika sudah kita lanjut besok di kelas kita di hari Sabtu. Jadi silakan untuk rekan-rekan melanjutkannya besok aja gitu ya, terkait dengan materi tersebut. Ya, kita akan bahas lebih rincinya besok saat kalian sudah segar semua ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, silakan untuk mengisi presensi di kolom chat ya. Oke, jika sudah, saya tutup kelasnya. Oke, jika sudah saya tutup kelasnya. Silakan untuk diisi presensinya. Setelah saya tutup, maka saya akan tutup presensinya. Jadi silakan rekan-rekan untuk silakan untuk istirahat ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.